Jadi Muibi, cerita kali ini gue dapet dari temennya temen gue yang nyaksiin sendiri kejadian yang gue bakal ceritain sekarang. Sekitar tahun 2020 kemarin, pas zaman-zamannya COVID-19 di Jakarta, ada satu karyawan, kita sebut aja namanya Yogi. Umurnya seumuran kita lah, kayak masih sekitar 23-25 tahun. Sehari-hari kegiatannya dia tuh ke kantor, terus pulang main sama teman-teman tongkrongannya. Nah, karena lagi COVID, jadi gajinya dia tuh dipotong 50% sama kantor. Padahal dia tuh kerjanya tetap full WFO, tapi tetap kena potong. 50% kan lumayan banget ya, Muibi. Kesel banget lah si Yogi ini. Mana pas COVID kemarin tuh buat pindah dan nyari kerja kan juga sulit ya hitungannya. Akhirnya di sela-sela jam kerjanya dia nyoba-nyoba lah buat main slot, kayak judi online gitu. Awalnya dia deposit kecil-kecil dulu tuh, kayak 50.000, terus balik modal. Bahkan dia tuh langsung hoki, pas main pertama langsung dapat 1 juta. Langsung ketagihan dong dia. Dia mikir kalau dia depo lebih gede, pasti dia bakal dapat lebih banyak kan. Akhirnya dia beraniin diri lah buat depo 1 juta pakai uang yang dia dapat tadi. Tapi bukannya makin untung, 1 juta itu tuh lenyap dalam waktu sejam dia main. Pokoknya dia tuh bener-bener jadi ketergantungan banget lah sama mainan ini. Sampai pulang kantor tuh dia masih di kantor, sibuk main slot. Sampai akhirnya si OB kantornya, namanya Eka, karena sering banget ngeliat Yogi main, diajak main juga lah sama si Yogi ini. Karena si Eka juga masih seumuran sama Yogi, jadi dia tuh malah lebih ketagihan dari Yogi ini, Moibi. Nah, singkat cerita, karena gak bisa lepas banget, Yogi tuh sampai pinjol kemana-mana. Dan sampai gak bisa bayar, Moibi. Stres banget lah dia di situ. Dia cerita juga ke Eka, gimana nih harus ngapain lagi, slot lagi gak bagus banget. Sampai akhirnya si Eka tuh ngasih tahu kalau di kampungnya dia ada namanya pesugihan tali pocong. Waduh. Dan itu tuh salah satu cara buat bisa jadi kaya raya tanpa kerja. Ngedenger itu Yogi yang lagi buntu banget karena kelilit utang di mana-mana, langsung kepengen lah buat nyobain. Dia nanya-nanya tuh sama Eka gimana caranya. Dan Eka tuh ternyata tahu sampai ke detail-detail lagi tuh Moibi. Katanya disuruh ambil tali pocong jenazah yang baru dikubur, terus disuruh kubur aja di tanah kantor mereka bareng sama sesajen si tali pocongnya ini. Akhirnya Yogi minta tolong lah sama Eka buat bantuin ngejalanin itu. Nanti hasilnya dibagi 2, tapi karena si Eka juga OB dan duitnya juga gak sebanyak itu, jadi dia mau aja kan. Nah, besokannya si Eka tuh disuruh cari sesajennya sama si Yogi. Dan pas pulang kantor sekitar jam 7 malam, mereka mulai nih keliling-keliling nyari kuburan yang gak gede-gede banget. Nyari ada yang meninggal gak di malam itu. Terus mereka nemu nih akhirnya ada satu makam yang lumayan jauh sama kantor mereka. Si Eka tuh di situ udah bawa cangkul. Jadi Eka yang nyangkul, Yogi ngeliatin sekitar, ganti-gantian lah mereka berdua. Sekitar 2 jam akhirnya mulai kelihatan nih jenazahnya. Eka ngeraba-raba simpul tali di bagian kepalanya, diambil terus sama si Eka. Dan mereka berdua tuh buru-buru nutup makamnya. Mereka tuh seneng banget di situ dan langsung ke kantor. Eka sama Yogi tuh langsung ngegali halaman belakang kantornya buat naruh tali pocong sama sesajennya. Anjing, ini bener-bener cuma berdua dan cepet banget gitu. Iya bener Bi. Wow. Karena mereka capek banget abis ngegali makam, mereka tidur-tiduran dulu nih di sofa kantor, sambil Eka tuh bikin Indomie dulu buat mereka berdua. Padahal ya itu udah lumayan malam lah, kayak jam 10-an. Si Yogi sambil mikir, kapan ya ini hasilnya? Tapi Eka tuh bilang, jangan dipikirin bang, nanti tahu-tahu ada aja dah. Singkat cerita mereka makan, terus kekenyangan dan ketiduran tuh. Posisinya Yogi tuh tiduran di sofa, Eka tiduran di karpet bawah sofa. Depannya mereka tuh jadinya TV, sambil ada suara TV juga nyala. Eka yang tadi tidur terlentang tuh ganti posisi, jadi miring ke arah TV, sambil gesturnya tuh kayak ngambil guling dan make guling. Tapi Eka sambil merem dan tidur tuh mikir, lah kok ada guling ya? Akhirnya dia melek lah. Dan pas dia melek, muka Eka tuh hadap-hadapan sama pocong yang lagi melotot. Wah anjing. Eka tuh langsung teriak. Di situ dia ngelempar guling itu, terus langsung ngadep belakang lah buat bangunin Yogi. Yogi langsung kebangun akhirnya. Eka mau kasih lihat pocong yang ada di belakangnya dia kan ke Yogi. Tapi pas ditunjuk sama Eka ke belakang, pocongnya tuh udah gak ada. Jadi bentuknya guling atau gak ada sama sekali? Jadi yang dipeluk sama si Eka ini tuh beneran guling Bi. Dia lempar, tapi pas dia balik ke belakang mau ngasih tau Yogi, pas balik lagi mau ngasih tahu, balik badan lagi ke arah TV, udah gak ada guling itu. Oh berarti emang gulingnya gak ada dong? Emang gak ada guling. Ya kan gak make sense juga kan ada guling di kantor gitu. Iya kan? bener. Karena Yogi juga kaget itu udah jam 12 malam. Akhirnya Yogi bilang lah ke Eka kalau dia tuh mau pulang. Yogi akhirnya pamit pulang ke Eka. Dia bilang juga ke Eka, lu lanjutin tidur di kamar aja lah daripada ngigo-ngigo begitu.
Akhirnya Yogi yang lagi ngantuk-ngantuknya banget tuh cuci muka dulu, terus pulang lah bawa motor. Rumahnya Yogi tuh lumayan jauh dari kantor, tapi dia bawa motornya tuh pelan-pelan banget karena dia sadar kalau dia tuh lagi ngantuk. Soalnya daripada kenapa-napa di jalan juga kan.